Ketika lo mentok atau ketika lo pengen membuka peluang bisnis baru, lo jangan pernah takut untuk memulainya gitu. Karena menurut gue hal-hal kayak gini yang tadi yang gue sebutin adalah amulet atau spiritual itu kan sangat niche ya. Dan gue bingung ketika mereka pertama kali ngebuka bisnis mereka itu gitu. Balik lagi di Tongkrong Pocot Ria, tempatnya ngebacotin apa aja yang penting bahagia. Balik lagi bareng sama gua, Denan. Dan lu liat kan bumper yang sebelumnya? Keren dong. By the way, asli gua itu dari kemarin tuh buntu men. Gua pengen bikin apa ya gitu. Sampai akhirnya gua itu lagi di toilet. Terus gua lihat-lihat, ternyata gua menemukan ada sesuatu yang menarik. Jadi ini tuh agak-agak sedikit spiritual ya. Ada teman-teman spiritual di luar sana yang berbisnis itu menjual spirit doll. Tahu gak sih lo kayak boneka-boneka kayak kalau di film yang beken itu kayak Annabelle itu, yang boneka-boneka literally boneka, cuman ternyata boneka itu dimasukin arwah yang positif ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu menakutkan kali ya. Jadi bukan boneka yang dimana, tapi itu dipercaya jadi kayak sebagai amulet kali ya, kata untuk membawa keberuntungan dan segala macem gitu. Gue sendiri belum pernah ketemu sama orangnya, cuman ini yang gue baca. Jadi memang itu tuh menjadi sebuah bisnis yang lumayan ya, karena harganya juga nggak murah gitu. Dimulai dari 1 jutaan sampai ada yang belasan juta gitu. Dan itu tuh kebanyakan memang katanya sih dimasukin arwah yang positif. Jadi boneka itu tuh bisa membawa keberuntungan gitu dalam hal apapun ya, berkah dan segala macam gitu. Yang menariknya lagi adalah si spirit doll ini itu bukan semacam kayak lu cuman beli dengan gampang terus udah gitu, nggak bisa. Itu tuh kayak ya kayak lo mengadopsi anak gitu. Menarik sih menurut gua, karena iya agak sedikit spiritual, tapi jadi kayak itu tuh seperti kayak lo tuh harus ngasih sesuatu sama boneka itu gitu. Entah itu namanya sesajen atau apa ya, cuman katanya sih yang gua baca itu boneka tuh kayak bisa berkembang juga gitu, kayak misalkan rambutnya bisa panjang, bahkan ada yang dari bonekanya kurus terus jadi gendut karena katanya mesti dikasih kayak susu atau apapun ya. Yang gua baca sih seperti itu. Cuma menariknya yang gua pengen angkat adalah ini sebuah usaha bisnis yang gua baru tahu gitu. Karena kan selama ini pandangan gua tentang bisnis adalah harus sesuatu yang rasional, yang common lah. Buka bisnis makanan, jual beli barang, jual beli fashion atau segala macam gitu. Iya, ini ternyata ada sebuah bisnis juga yang memang unik menurut gua gitu. Si penjual spirit doll ini gitu. Dan yang gua baca adalah spirit doll ini tuh dikasih arwahnya tuh kebanyakan dari Thailand. Jadi mungkin lebih banyak ke arah nggak tahu ya, di Thailand mungkin lebih banyak yang jago memasukkan arwah ke dalam boneka si spirit doll ini gitu. Dan itu ternyata banyak peminatnya. Nggak cuman kayak peminatnya nggak cuman 1-2, banyak men. Jadi ketika mereka mengadop si spirit doll ini, ya mereka benar-benar harus menjaganya gitu. Jadi itu tuh kayak jimat keberuntungan gitu buat orang yang mengadopsi si boneka itu sendiri gitu. Tetap gue tuh masih amazed karena bisnis ini tuh ya tadi gue bilang harganya nggak murah gitu. Bahkan ada yang kasih DP dulu 1 juta, harganya mungkin bisa sampai 5 jutaan. Tergantung lo itu mintanya buat apa. Jadi ada kriteria, atau lo pengennya kayak misalkan kesehatan atau rezeki atau pekerjaan atau percintaan atau apapun gitu. Jadi ada nama-namanya.
Dan gue nggak mau menyebutkan kriteria namanya apa karena gue takut salah menyebutkannya gitu. Tapi yang pasti ini adalah bisnis yang menurut gue unik dan gue baru tahu gitu. Dan buat gue ini sesuatu hal yang menarik untuk gue angkat gitu. Tapi balik lagi, percaya nggak percaya gitu. Tapi banyak orang yang memang mengadopsi si boneka ini gitu. Lo boleh cari deh di Instagram, itu banyak kok, ada yang namanya Furi kalau nggak salah, siapa lupa gue. Cuman ya lo search aja di Instagram, itu banyak kok. Lo coba cari aja spirit doll atau mengadopsi spirit doll gitu. Dan itu bentuk-bentuknya juga menurut gue agak-agak creepy ya. Jadi ada asli boneka yang ada yang rambutnya panjang, terus ada juga boneka yang ditato gitu. Jadi si bentuk bonekanya itu kayak anak kecil ya, kayak boneka cuman dia ditato gitu badannya, dan komplit semuanya ada, mata, hidung, bibir, terus ya tangan, kaki, dan toolnya juga ada gitu. Terus ada yang digimbal, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya bob, segala macem gitu. Ini sedikit agak creepy, tapi menariknya adalah itu banyak yang diadopsi. Jadi mereka tuh ngomongnya kayak gini, dan itu ada rentan waktunya. Jadi misalkan lo mengadopsi si spirit doll itu selama setahun. Nah ketika lo, atau berapa lama lah ya, dan ketika lo misalkan udah gue udah cukup deh, nah dari itu lo bisa dibalikin lagi ke si penjualnya sendiri gitu. Nah ketika dibalikin lagi, dan itu bisa dijual lagi ke yang lain. Jadi kayak lu ini tuh kayak boneka yang diadopsi lagi. Dan mungkin setelah orang itu mengadopsi dan mereka juga udah bosan, bisa dibalikin lagi dan bisa diadopsi lagi sama orang lain. Ya hal-hal kayak gitu. Makanya tadi gue bilang di awal, ini adalah hal yang menurut agak spiritual, dan serunya ya ini menjadi bisnis yang menggiurkan juga gitu. Kalau gue lihat dari segi bisnis ya gitu, karena ya back again, ini kan percaya nggak percaya gitu. Tapi buat gue ngelihatnya sebagai wah, ada juga ya bisnis yang memperjualbelikan hal seperti itu gitu, dan itu ada pasarnya gitu. Di salah satu sisi lain adalah ya ini berbau spiritual, tapi bear in mind ini bukan spiritual yang jelek juga gitu, bahwa ketika dimasukkan si arwah itu adalah, atau roh itu adalah roh yang positif. Jadi sebenarnya itu hanya kayak apa ya, membantu lu untuk mencapai sesuatu yang lo pengen. Tapi bear in mind juga, ini juga harus didasarkan dengan kepercayaan lo juga gitu. Ada juga yang ngejual kayak disebutnya amulet gitu. Amulet itu sebuah ya kayak jimat lah ya, barang gitu. Dan ini juga sama juga gitu, kayak ada kriterianya juga. Cuman ini barang yang nanti kayak didoa-doain, dan itu juga sama. Ada misalkan lu pengennya apa nih, pengen membawa ke rezeki, berkah, atau percintaan, atau apapun gitu. Dan ini juga pangsa pasarnya ada juga gitu. Jadi ini barangnya bisa apa aja, mungkin bisa batu, cincin. Ya kalau di kita mungkin disebutnya jimat kali ya. Tapi kalau yang ini, si amulet ini, dia bisa pakai oleh siapa aja dan oleh agama apapun juga. Jadi untuk Muslim, Kristiani, ataupun yang lain, agama yang lain itu masih bisa, nggak ada masalah. Tapi ada pantangannya. Kalau nggak salah tadi gue salah satu baca itu ada salah satu amulet yang untuk membawa rezeki, pekerjaan, keberhasilan lah. Itu salah satu pantangannya, itu lo nggak boleh makan kambing selama setahun. Terus ketika lo menerima amulet itu atau jimat itu, dan lo harus mandi kembang dulu. Ya hal seperti itulah. Cuman yang menarik buat gua adalah, lo bayangin ada orang yang membuka peluang bisnis di hal seperti itu, dan itu juga banyak peminatnya. Range harganya juga lumayan mahal, cuman kayaknya nggak semahal yang spirit doll tadi. Cuman ini juga range harganya ada di jutaan rupiah lah. Mungkin yang paling murahnya sekitar 1,5an sampai ke 4 atau 5 jutaan. Dan itu banyak banget peminatnya. Nah, gue kemarin lagi baca-baca, ternyata gue menemukan hal yang menarik gitu. Gue belum terlalu dalam mungkin, tapi ini kenapa gue pengen angkat adalah karena gue pengen share bahwa ketika lo mentok atau ketika lo pengen membuka peluang bisnis baru, lo jangan pernah takut untuk memulainya gitu. Karena menurut gue hal-hal kayak gini yang tadi yang gue sebutin adalah amulet atau spirit doll, itu kan sangat niche ya. Dan gue bingung
ketika mereka pertama kali ngebuka bisnis mereka itu gitu, kayak yang spiritual mungkin, gimana cara dia mengiklankan diri mereka, atau gimana cara menjual produk mereka which is spiritual atau si amulet ini ke orang lain gitu, dengan membawa keberuntungan. Itu yang menarik buat gua gitu. Despite bahwa itu banyak hal-hal yang spiritual dan segala macam, but a lot of people buying this kind of thing gitu. Makanya itu juga yang gua ambil atau yang gua simpulin sih sebenarnya, gila men, mereka aja bisa ngejual sesuatu hal yang berbau spiritual, which is kan itu kan sebenarnya nggak tangible ya, kayak nggak kayak lo jual barang, kayak gue jual gitar gue terima, lo terima, ada barangnya gitu. Ini kan dirasakan dengan pleasure lo, atau sesuatu hal yang cuma bisa lo rasain ketika lo bisa menjalaninya atau mempunyai barang itu yang nggak kelihatan gitu. Itu menarik sih menurut gue. Dan harganya juga lumayan men, lumayan. Nah, mungkin kalau lo coti-coti di luar sana yang pernah punya atau pernah mencoba hal-hal kayak tadi ngadop spirit doll, atau lo pernah membeli sebuah amulet apapun itu, lo bisa share ke gue deh. Gue bener-bener gue pengen tahu sebenarnya membawa apa sih buat lo gitu, apakah it's working atau enggak. Dan gue pengen tahu lebih dalam lagi sih, karena ini lumayan seru dan gue menemukan hal baru gitu buat gue. Wah, asli pas gue baca juga gue kayak, wih, bentuknya sedikit agak creepy, tapi gue amazed gitu. Kayaknya gitu sih ya. Jadi untuk lo semua yang pengen nyobain atau kayaknya gue pengen tahu nih tentang hal-hal seperti ini, lo bisa search aja di Instagram, itu spirit doll ataupun amulet itu banyak kok. Tapi ya bear in mind juga, lo cari yang terbaik menurut lo yang mana, yang mungkin lo bisa lihat juga di beberapa testimoninya segala macem, karena Instagram juga sekarang banyak yang nipu juga, cot. Gitu sih ya. So jangan lupa subscribe channel gue Pocot Ria, dan semua sosial media gue, ada Instagram, Twitter, sama TikTok juga di Pocot Ria. Sampai ketemu lagi di bacotan berikutnya. Oke? Bye.